menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Regina Lalau, mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201145 dari kelas A5 Keperawatan semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah komputer dasar dan dengan nama dosen pengampu Enci Menitaju STMkom. Video kali ini akan membahas tentang komputer, yang dimana di dalamnya terdapat hardware, software, dan brainware. Pengertian komputer. Komputer merupakan alat modern yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, mulai dari mengerjakan pekerjaan kantor, multimedia, bahkan hiburan. Kita sebagai manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi, khususnya di bidang komputerisasi, agar kita tidak dimakan oleh alat yang kita buat sendiri. Pengertian hardware. Hardware yang dalam bahasa Indonesianya, perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Yang kedua, software. Software yaitu sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital tapi tidak terlihat secara fisik namun ada di dalam komputer. Perangkat lunak atau software ini bisa berupa program menjalankan perintah. Dengan melalui software ini, maka komputer dapat beroperasi. Yang ketiga, brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Dengan kata lain, brainware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software. Fungsi hardware. Seperti yang disebutkan tadi, pengertian hardware adalah komponen dalam komputer yang dapat dilihat secara kasat mata dan memiliki fungsi tertentu. Masing-masing hardware komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda. Secara umum, ada 4 fungsi utama dari hardware, diantaranya adalah yang pertama, menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Yang kedua, mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Yang ketiga, memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Keempat, menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga jenis hardware yang dipasang dari luar. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Input device adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device. Process device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Process device juga dapat disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Output device adalah berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di perangkat dalam komputer yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Yang keempat, perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik berangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh perangkat penyimpanan ini adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Penyimpanan data tidak hanya dilakukan dalam komputer, namun bisa juga dilakukan di luar komputer dengan hard disk eksternal. Dan yang kelima, perangkat tambahan atau peripheral. Peripheral merupakan hardware yang berfungsi
berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Berikut contoh hardware yaitu keyboard, mouse, joystick, scanner, mikrofon, touchpad, pentap, dan webcam. Contoh software yang pertama, Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah software spreadsheet yang dapat kita gunakan untuk menyajikan dan menganalisis data. Yang kedua, Photoshop. Photoshop ini adalah software aplikasi pengeditan foto oleh Adobe. Kita dapat menggunakannya untuk meningkatkan katalog dan berbagai gambar secara visual. Dan yang ketiga, Skype. Skype ini adalah aplikasi komunikasi online yang dapat kita gunakan untuk obrolan video, panggilan suara, dan pesan instan. Aplikasi software juga disebut sebagai software, bisa penting maupun tidak karena mereka diinstal dan dioperasikan pada komputer berdasarkan kebutuhan pengguna. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.